Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sore hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada yang sudah memilikinya, ibu-ibu? Terenggi. Ini jilid yang ketiga. Di dalamnya ada banyak informasi, ada banyak keputusan-keputusan yang akan memperbaharui khasanah keilmuan kita. Mulai dari keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26, di dalamnya ada beberapa putusan, dan yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengobatan alternatif, ibu-ibu, hari ini. Karena ini diantara fenomena Mojokerto hari ini. Setelah satu persoalan, muncul persoalan yang terbaru, muncul persoalan lagi. Sempat kita viral Mojokerto itu rolak, ya. Wonten napa ten rolak? Wonten napa ibu? Nah, kasus bunuh diri. Seolah-olah rolak itu menjadi tempat ngetren untuk bunuh diri. Nah, barusan kemarin jembatan Cangar. Kemudian viral lagi kedua, ada ibu-ibu yang membonceng anaknya serempetan dengan ibu-ibu yang membawa mobil, bertengkar di pinggir jalan sampai anak yang tidak ikut apa-apa ini jadi korban. Rame, dimediasi di kantor polisi, viral. Barusan kemarin, baru saja ada menantu yang membunuh mertuanya. Bahkan istrinya juga dalam keadaan kritis. Kalau pada hari itu tidak cepat-cepat ditolong oleh tetangganya, dibawa ke rumah sakit, mungkin mertua dan putrinya, atau mertua dan istri dari orang yang membunuh itu dua-duanya meninggal dunia. Mojokerto itu dekat sekali. Sehingga sekali lagi ini mengingatkan kita doa para ummahat, doa para ibu itu insya Allah cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali sholat, ibu-ibu, tidak harus bareng, tidak harus rame-rame, kita sendiri selepas sholat mari kita doakan agar diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dijauhkan oleh Allah dari orang-orang jahat, didekatkan kita dengan orang-orang baik. Doakan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang baik untuk diri kita maupun untuk
keluarga kita, dan saudara-saudari kita. Karena bagaimanapun juga, apakah kita nyaman? Jenengan nyaman apa kalau misalkan jenengan rumahnya bersebelahan dengan kasus tadi? Lho griya jenengan sebelah pundi? Alah sing wingi niku lanten tiyang dipateni, kula sebelahe. Ngoten nah. Apakah senyaman itu kita berkalimat? Mboten. Bahkan mungkin kita yang punya rumah bersebelahan wedi napa mboten? Moro-moro bengi-bengi ana wong nangis. Sopo sing nangis? Mulai muncul aneh-aneh. Tetangga mulai cerita, polisi bolak-balik datang, polis lain dipasang dan lain sebagainya. Alangkah tidak nyamannya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan, ibu-ibu ke depan juga tidak apa-apa ya. Mungkin jenengan tambah pinggir-pinggir moriko mboten cekap. Mboten napa-napa sebelah mriki nggih masih kosong ngajeng, mboten napa-napa. Monggo mboten napa-napa. Aman insyaallah, mboten kula tangkleti kok, mpun kuwatir. Mboten ujian kok niki, mpun kuwatir. Jadi insyaallah di antaranya ibu-ibu Mojokerto ini kita akui bahwa titik-titik untuk pengajian, taklim atau kajian itu cukup banyak di Mojokerto ini. Namun di satu sisi kita juga melihat titik-titik yang merubah kondisi sosial masyarakat itu juga cukup banyak di Mojokerto ini. Bentuknya bermacam-macam. Sehingga ini penting sekali kita juga berdoa kepada Allah agar lingkungan kita dijadikan lingkungan yang baik. Bismillah, saya akan memulai dari 2 hadis sebelum kita membahas himpunan putusan tarjih. Riwayat dari delegasi Bani Thaqif diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud dan Sirah Ibnu Hisam. Ja'a wafdu Thaqifin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang delegasi atau utusan Bani Thaqif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu ayyumatti'ahum billati sanatan, yang menawar atau mencoba untuk meminta kepada Rasulullah agar ketika berhala-berhala dihancurkan. Nah, ini utusan Bani Thaqif ini menawar dengan mengatakan, ya Rasulullah, tolong satu berhala yang namanya Lata kita menyebutnya, Lat itu dihancurkan 1 tahun lagi saja. Jadi utusan Bani Thaqif ini menawar, ya Rasulullah, khusus satu berhala ini tolong dihancurkan tahun depan saja, jangan sekarang. Fa'aba alaihim, lalu Rasulullah menolak tawaran tersebut. Faja'alu yas'alunahu syahron, kemudian kembali menawar, ya Rasulullah, jika tidak bisa 12 bulan atau 1 tahun, bagaimana kalau 11 bulan? Kalau tidak boleh 11 bulan, ya 10 bulan lah. Nah, boten nangsal nggih 9 bulan lah. Terus ditawar ini. Sehingga hatta sa'aluhu syahron wahidan, sampai kemudian, ya Rasulullah, jika begitu 1 bulan saja, berhala yang satu ini jangan dihancurkan dulu. Fa'aba alaihim ayyumatti'ahum biha, dan Rasulullah tetap menolak untuk mundur dalam menghancurkan berhala tersebut. Artinya sebagaimana berhala yang lain akan segera dihancurkan. Lalu kemudian waqalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, tawalla anta hadmaha, ya Rasulullah, jika begitu tolong jenengan sendiri yang menanganinya. Jadi mereka tidak mau, tidak berani untuk menghancurkan berhala tersebut dan meminta Rasulullah yang menghancurkan.
fa inna nastahyi an taqtulanal arabu bihatmiha, karena kami khawatir, kami malu kalau kemudian kami dibunuh oleh golongan orang-orang Arab, karena yang menghancurkan berhala tersebut adalah dari bani kami. Kemudian fasa'aluhu ay yu'fiyahum minas sholah, kemudian mereka juga meminta untuk dibebaskan dari sholat. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau sholat. Ya napa? Kula niki pun syahadat, tapi mboten sholat. Angsal napa mboten? Ngenyang nih. Ternyata tidak hanya jual beli, ibu-ibu. Agama niki dinyang. Jadi dia menyampaikan bahwa saya ingin dibebaskan dari sholat. Kemudian Rasulullah menyampaikan la khaira fi dinin la sholata fihi. Tidak ada kebaikan dalam agama yang tidak ada sholat di dalamnya. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, anna fatan syabban atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang fatan itu pemuda, syabban, syabban itu muda. Jadi ada seorang pemuda yang masih produktif, seorang pemuda yang masih muda. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, datang kepada Nabi lalu kemudian bertanya atau berkata, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Bayangkan ini. Dan ini tidak hanya berdua dengan Rasulullah, tapi menyampaikannya dalam kondisi banyak sahabat di sekitar Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya masuk Islam, tapi izinkan saya untuk berzina. Kalau ada orang bertanya seperti ini, pripun ibu-ibu? Jadi pemuda ini menyampaikan demikian. Fa'aqbalal qaumu alaihi fazajaruhu. Lalu para sahabat ini, kaum atau orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah itu menghardik atau membentaknya. Wa qalu, kemudian ada yang menyampaikan untuk diam. Faqala udnu fadana minhu qariban, izinkan pemuda tersebut untuk mendekat. Lalu pemuda itu mendekat kepada Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, atuhibbuhu li ummik, apakah engkau suka jika itu terjadi kepada ibumu? Ini pertanyaan Rasulullah. Qala, pemuda itu menjawab, la wallah, tidak demi Allah, aku tidak suka. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim, dan semua manusia juga tidak suka hal itu terjadi kepada ibu-ibu mereka. Qala afatuhibbuhu libnatik, apakah engkau suka jika itu terjadi kepada anak perempuanmu? Qala la wallah, tidak demi Allah. Kemudian diurut sampai kepada bibinya, pada kerabat-kerabat perempuannya oleh Rasulullah ditanyakan, dan dia tetap konsisten mengatakan, demi Allah aku tidak suka. Thumma wada'a yadahu alaihi wa qal, lalu beliau meletakkan tangan, jadi tangan Rasulullah diletakkan di atas pemuda tersebut dan didoakan, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya,
dan bentengilah kemaluannya. Dua hadis ini, ibu-ibu, mengantarkan kita agar lebih rasional. Yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain diantaranya adalah bekal akal yang diberikan Allah kepada kita. Bekal akal ini harusnya sudah bisa menjadikan kita jauh lebih hati-hati. Dan ini terkait dengan salah satu pintu yang menjadikan kasus cukup besar dan baru saja ibu-ibu kita sama-sama tahu di Pati, Jawa Tengah. Yeah. Insya Allah kita akan mengambil beberapa bagian dari kasus tersebut untuk kita pelajari juga sebagaimana kehati-hatian kita agar tidak kultus individu ataupun taklid buta. Di antaranya tadi disampaikan, walaupun utusan Bani Thaqif menawar, ada pemuda yang masih produktif juga menawar, Rasulullah tetap menyampaikan bahwa yang namanya maksiat tetaplah maksiat. Tidak mungkin Rasulullah mengizinkan. Oh, karena ini utusan Bani Thaqif, orang yang mulia, maka saya setujui. Ternyata tidak. Oh, karena pemuda ini masih produktif, maka diizinkanlah sekali-kali zina, tidak apa-apa. Tidak juga. Maksiat tetap dipandang maksiat siapapun yang melakukannya. Nah, ini menjadi perhatian kita agar kita tidak mudah untuk terbuai atau bahkan tertipu. Tadi di televisi diantaranya ada korban itu ibu-ibu santriwati yang sampai hamil. Kita bisa bayangkan korbannya itu tidak sedikit. Naudzubillah ini. Naudzubillah. Dan kita berharap bahkan kita saling jaga supaya hal tersebut tidak pernah terjadi di lembaga Muhammadiyah, lebih-lebih di pesantren Muhammadiyah begitu. Ada santriwati yang sampai hamil, kalau tidak mau melayani ada yang disiksa sampai kepalanya dibenturkan. Ada yang ya Allah, naudzubillah. Ada yang tertipu itu dengan apa? Katanya itu bagian dari pengobatan atau penyucian diri. Bayangkan anak-anak putri kita yang kita masukkan ke pesantren dengan harapan menjadi wanita yang baik, yang merusak justru dari dalam. Korbannya sangat banyak. Di antaranya tadi korban ditanya itu yang dipakai adalah dalil agama itu loh. Jadi yang dipakai adalah dalil agama. Mungkin gambaran kasar kita pernah tahu film napa niku? Walid. Ningali napa mboten jenengan? Walid itu salah satu tokoh agama yang dipercaya dan ketika akan menikah bebas sekali dia memilih siapa yang ingin dinikahi. Bahkan sesuatu yang dianggap berzina itu dianggap tidak berzina atau sah-sah saja selama itu mendapat persetujuan tokoh agamanya. Dan di sini kita nanti akan tahu bahwa ternyata hal tersebut sangat-sangat dilarang, menggunakan agama sebagai modus atau sebagai alasan supaya seseorang itu agar mengikuti kemauannya. Dan insya Allah di Muhammadiyah kita diajarkan hal-hal berikut. Yang pertama ibu-ibu, kita dilarang, ini bahayanya, khotorul ghulu fi ashas wa taqlidil a'ma. Bahaya berlebih-lebihan atau kultus terhadap individu dan taklid buta. Kita diingatkan diantaranya
definisi dari ghulu, al-ghulu fil alhas. Jadi ghulu fil ashas itu atau berlebihan terhadap pribadi seseorang didefinisikan mujawazatul haddi fi ta'dhimil insan. Ghulu terhadap individu adalah mujawazatul haddi, melampaui batas dalam menghormati manusia. Jadi melampaui batas dalam mengagungkan seseorang. Bihaitsu yarfa'u fawqa manzilatihi syar'iyyah. Melampaui batas dalam mengagungkan seseorang hingga diangkat melebihi kedudukan yang ditetapkan oleh syariat. Jadi ibu-ibu, apa saja yang kita lakukan atau apa saja yang bisa kita amalkan terkait dengan seseorang yang berilmu atau seseorang yang mulia, itu hanya pada batas tertentu, tidak boleh melebihkan. Contoh ini, ada salah satu aliran di Indonesia ini, ibu-ibu, yang jamaahnya itu sampai membeli keringat atau ludah tokoh agamanya. Jangan bisa cek nanti. Jadi ludah tokoh agamanya itu dimasukkan ke botol kecil-kecil, dijual. Dan itu laku, jangan bayangkan. Karena dianggap tabarruk, dianggap membawa berkah. Kalau kemana-mana membawa ludah gurunya itu. Ada juga yang jualan keringat gurunya itu. Jadi kalau gurunya berkeringat dilapi, ngoten. Yang namanya sapu tangan itu dijual, masya Allah, laris ibu. Rebutan jamaahnya ini. Katanya kalau membawa sapu tangan atau kain kena keringat gurunya itu, maka hidupnya barokah. Ya nopo, sadean ngoten. Bayangkan itu. Dan yang juga lebih-lebih, kalau ada wanita yang mau dinikahi oleh gurunya itu seperti dinikahi Kanjeng Nabi, katanya. Jadi istrinya itu 4. Kalau sudah bosan dengan satu istrinya, dicerai, cari lagi satu untuk melengkapi 4. Jamaahnya sedikit apa banyak? Banyak. Jangan bayangkan. Ini diantaranya ghulu atau sikap yang berlebihan ini, karena menganggap bahwa hal tersebut yang terjadi kepada Rasulullah itu juga terjadi kepada guru spiritualnya ini. Sampai ada tayangannya itu. Kalau ada jamaahnya yang sakit itu dikengken mangap, diidoni. Jangan bayangkan. Dongoten niku percaya. Sembuh, ada yang sembuh. Wallahu a'lam, bisa jadi bentuk sugesti karena saking yakinnya sembuh. Nah ini ya Allah, ada saja. Tapi di Indonesia niku nopo mawon ya. Si nenten ponari ya. Ponari niku ditinggal handphonean kali nyelup krekil ya. Belum ada dokter spesialis itu yang ngantri sampai seperti di Ponari. Niku dereng nate semerap loh. Tapi ketika Ponari yang bawa batu, masya Allah, dari mana-mana datang semua. Keyakinannya itu loh sampai begitu. Sekelas Lia Eden niku nggih. Jamaane wonten napa mboten? Nggih enten mawon. Kita ini banyak sekali hal-hal semacam itu justru kok ya diyakini. Nah ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya diberikan Allah akal tetapi tidak digunakan untuk mikir. Alhamdulillah di Muhammadiyah itu kita diajarkan untuk cerdas, sehingga hati-hati
Kalau sampai ada yang mengatakan saya ini adalah nabi setelah Nabi Muhammad, terus jenengan percaya, kebuacut Pak. Kalau kita sampai percaya kemudian ikut menjadi jamaahnya begitu, bahaya sudah. Ibnu Taimiyah menyampaikan ghulu adalah melampaui batas, yaitu menambah-nambahkan dalam memuji atau mencela sesuatu melebihi semestinya. Kadung goweding gedinge nemen, kadung cinta, kadung seweneng senenge nemen. Sampai-sampai niku enten istilah kalau sudah jatuh cinta itu tai kucing rasa ya. Sesuatu yang nampak indah itu belum tentu indah. Tapi karena saking cintanya seolah-olah tidak ada keburukan sama sekali gitu. Tapi kalau sudah terlanjur benci, ya Allah, seolah-olah tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, ini ghulu termasuk sebagaimana disampaikan Ibnu Taimiyah. Jadi membenci berlebihan itu ghulu, mencintai berlebihan juga ghulu. Berlebihan inilah yang kemudian dilarang. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan, jangan berlebih-lebihan dalam memujiku. Ini kalimat Rasulullah dalam Fathul Bari, sehingga kalian terfitnah sebagaimana kaum Nasrani terfitnah oleh Isa alaihissalam. Janganlah kalian melebih-lebihkan hal tersebut. Ibu-ibu sebagai nabi gitu, bukan seorang Tuhan. Ini dalam Islam. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW meninggal, kita diingatkan terkait dengan surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Surat Ali Imran ayat 144. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab marah sambil mengatakan, yang bilang kalau Rasulullah meninggal akan aku bunuh. Ini Sayyidina Umar. Yang menenangkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan membacakan ayat ini. Bukan berarti Sayyidina Umar tidak hafal ayat ini, tapi kegoncangan hati itu bisa menjadikan kita lupa. Jenengan mungkin pernah kondisi marah, mboten saged direm. Napa-napa diuncalaken. Setelah sabar istighfar, gak istighfaran saged ngoten niku. Nek kadung ngamuk ya. Kita mungkin menemukan begitu kondisi guncang. Nah, inilah yang mengingatkan kita bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi, sebagaimana manusia, maka Rasulullah juga akan meninggal dunia. Sehingga tidaklah benar jika kita memposisikan bahwa Rasulullah itu seolah-olah seperti Allah Subhanahu wa taala. Karena para rasul itu adalah yang mengajarkan dan membawa risalah agar kita bertauhid, agar kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Yang kedua yang juga dilarang tadi adalah ghulu, yang kedua adalah taklidul a'ma atau taklid buta. Taklid buta adalah menerima pendapat orang lain tanpa hujjah dan dalil, padahal ia mampu mengetahuinya. Nah, ini mengingatkan kita diantaranya pendapat Ibnu Qayyim, taklid buta bukanlah ilmu, melainkan menerima perkataan seseorang tanpa hujjah. Imam Asy-Syatibi juga mengatakan taklid hanya diberi keringanan bagi yang tidak mampu meneliti dalil,
Adapun jika mampu maka tidak boleh. Nah, gini kita diingatkan ibu-ibu terkait dengan beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Kita juga harus mulai berpikir bahwa ini benar-benar perintah agama atau jangan-jangan dibuat-buat. Kalau ada dalilnya, ada hujjahnya, ada dasarnya, tidak ada masalah. Tapi kalau itu dibuat-buat sehingga kita menjadi taklid buta, loyalitas kita buta, ini dilarang. Tadi saya sampaikan mengatakan bagian tubuh dari gurunya berkah. Kemudian ada juga yang meyakini bahwa gurunya itu mengetahui hal-hal gaib. Bahkan ada juga yang tadi saya sampaikan menjual foto, Ibu. Jadi foto gurunya itu di print, kalau disaku, dibawa kemana-mana, diletakkan di dompet dan sebagainya, itu berkah. Ya napa satian foto. Sampai seperti itu, saking percayanya. Dan seolah-olah kalimat gurunya itu lebih mulia, lebih utama daripada Al-Quran dan hadis. Jadi lebih dianggap lebih qat'i, gitu, dianggap lebih kuat dibandingkan dengan Al-Quran maupun hadis. Sehingga apapun perkataan gurunya itu mutlak benar. Yang tidak mengikuti perkataan gurunya mutlak salah. Ini di luar batas kewajaran jika sudah seperti itu. Sehingga kita diingatkan kultus individu itu merusak akidah, taklid buta merusak akal. Jadi kultus individu itu merusak akidah kita, taklid buta itu merusak akal kita karena kita sudah tidak mau mikir. Wis opo pokoknya jari gurunya itu, karena tidak mau untuk berpikir. Sebenarnya bisa jadi kita tahu kalau hal tersebut salah, tapi karena bujuk rayu ataupun dalil-dalil yang dia gunakan dengan penafsirannya sendiri, sehingga kita cenderung diam. Beberapa korban itu ditanya, diantaranya adalah karena merasa kalau hal tersebut itu baik justru. Bayangkan dalam 2 malam itu bisa merusak 2 santriwati. Korbannya begitu banyak. Dan ternyata di Indonesia 2026 saja saya coba cari informasi, cukup banyak ibu-ibu kasus yang melibatkan tokoh agama yang melakukan eksploitasi seksual semacam itu. Dan tidak hanya di dalam Islam, dari beberapa agama itu juga sama. Kemarin saya sempat menyampaikan, dan mungkin sampai sekarang di YouTube videonya masih ada. Ada salah seorang pendeta di luar negeri ketika melakukan kebaktian untuk penyucian dosa itu, jamaahnya yang perempuan itu dibebet kain jadi satu dengan pendetanya. Katanya itu adalah prosesi untuk penyucian dosa. Niki nambah dosa napa ngurangi dosa. Tapi ngoten niku pertanyaannya adalah jamaahnya juga percaya nih. Lawang itu dilakukan di depan jemaatnya di gereja gitu. Di Islam, di Muhammadiyah, kita diajarkan untuk menggunakan akal kita. Sekali lagi, apapun bentuknya, jika itu maksiat yang melakukan siapapun, walaupun itu kita kenal baik beliaunya misalkan, kita tetap harus waspada. Tetap harus hati-hati. Nah, diantaranya dari sini, Bu Ibu. Pengobatan alternatif, istilah pengobatan alternatif di dalam pengembangan himpunan putusan tarjih bab 3 disampaikan seperti ini.
Salah satu persoalan tentang pengobatan alternatif ini adalah tentang definisi yang disepakati. Kemudian dengan tindakan pengobatan yang dilakukan selain medis, tradisional, dan doa. Ibu-ibu, ketika kita sakit, kita berobatnya kemana? Dokter. Selain dokter? Tidak ada. Hebat jenengan berarti. Andalannya dok. Mboten nate pijet. Nate. Mboten wantun. Biasanya kalau orang sakit itu ada yang ke dokter. Ini sudah hal yang wajar. Ada juga yang ke tabib. Dukun yang tentu sih. Kalau dukun beranak mboten napa-napa nih. Ada yang ke dokter, ada yang ke tabib istilahnya. Ada yang menyebut apa? Sinse. Nggih, semerap ya. Istilah sinse. Jadi di Indonesia ini ada beberapa orang yang dianggap bisa menyembuhkan, beberapa profesi yang dianggap bisa menyembuhkan. Ada yang sepenuhnya percaya dengan medis, dengan rumah sakit, sudah cukup baginya. Ada yang percaya hanya di pengobatan alternatif, sudah herbal saja. Ada yang percaya dua-duanya, nang medis gak mari-mari, akhirnya mencari alternatif. Macam-macam kita ini supaya ingin mendapatkan sehat. Nah di Muhammadiyah, kenapa hal ini dibahas? Di antaranya ibu-ibu, banyak pengobatan alternatif itu yang justru mengantarkan kita jauh dari Allah, atau justru mencelakai tauhid kita. Sehingga kemudian dibahas di himpunan putusan tarjih. 3 poin ibu-ibu ketika akan berobat ke pengobatan alternatif. Yang pertama, kita harus tahu pengobat atau yang melakukan pengobatan dari 3 poin. Apakah benar-benar ahli? Jangan-jangan pura-pura bisa. Iya. Banyak kejadian orang yang pura-pura bisa mengobati padahal ternyata tidak. Yang dia cari hanya apa? Yang dia cari hanya uang. Ini kita harus hati-hati. Yang kedua, yang melakukan pengobatan itu tidak merusak atau tidak membahayakan akidah. Tidak sampai kemudian diminta misalkan jenengan tumbas niku nggih. Wah, PT napa Cemani? Ya. Jenengan patos PT Cemani. Mungkin belayan ini kuwi ritual piyambak ya. Kemudian hal tersebut arahnya ada persembahan-persembahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa yang mengobati itu adalah seseorang yang akhlaknya mulia. Karena jika tidak, nah ini bahaya. Lebih-lebih kalau dalam pengobatan itu misal jenengan mengobati dirinya sendiri atau putri jenengan, yang melakukan pengobatan adalah laki-laki, kok sampai kemudian hanya berduaan, tidak boleh ditunggoi, itu kita sudah harus mulai mikir ya gak bener ya. Harus begitu sudah. Jangan kemudian kita hulu atau taklid buta percaya, percaya wong lo biasa ngobati. Tidak boleh itu malah kita justru harus muncul pikiran loh, lalah aku kok gak oleh ngancani, itu harus muncul itu. Karena yang namanya setan itu membisiki itu bahaya sekali kalau sudah terjadi hal demikian. Sehingga terkait dengan pengobat ada 3 poin, benar-benar ahli atau bisa mengobati. Pengobatannya tadi yang melakukan atau pelaku itu tidak merusak atau membahayakan akidah. Yang ketiga, pastikan bahwa orang tersebut akhlaknya baik. Kalau akhlaknya baik, dia akan hati-hati justru meminta jenengan untuk masuk. Minta supaya ditemani, tidak berduaan saja. Yang kedua, obat atau alat pengobatan ada 2 poin. 1, obat atau alat pengobatan bukan barang haram atau bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.
Yang kedua, tidak mengandung unsur yang membahayakan. Jadi ini terkait dengan obat atau alat pengobatan. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah cara atau teknik pengobatannya. Teknik pengobatannya tidak mengandung syirik, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua, tidak berbahaya ataupun membahayakan. Yang ketiga, tidak menggunakan unsur jin atau makhluk halus lainnya. Biasanya, ketika sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, itu banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lebih-lebih syarat tersebut tidak islami dan kita bisa menilainya. Mulailah diminta untuk membawa kembang, mulailah diminta untuk membawa syarat-syarat yang hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ini kehati-hatian kita. Dan sebagaimana kita ketahui ibu-ibu, hukum asal berobat itu adalah napa hukum asal berobat itu? Mboten nate berobat no. Napa hukum asalnya berobat itu mubah. Boleh hukum asalnya. Namun bisa menjadi haram, bisa menjadi mustahab atau dianjurkan, bisa menjadi wajib. Karena mungkin akan ada banyak kondisi ibu-ibu. Ketika membaca kitab fikih tentang berobat itu ada kondisi seperti ini. Sampai-sampai ada seseorang yang sakit, ada bapak yang sedang sakit, sementara dia punya tanggungan istri dan anak, memiliki uang cukupnya hanya untuk kebutuhan makan istri dan anaknya. Maka muncul pertanyaan, uangnya dipakai berobat dulu atau dipakai makan dulu? Yang mana ini? Nah, berarti berobat menjadi hukumnya nopo? Wajibnya memberi nafkah, berarti kita biarkan bapak ini sakit. Nah, jangan bayangkan, itu ada pembahasannya dalam fikih. Karena bisa kita temukan, kita ada dalam kondisi demikian. Wayane berobat, ternyata anak wayai bayar UKT misalnya. Waktunya bayar sekolah, ikin disikno bayar sekolah, apun disikno berobat. Nah, pun terpecah nih. Kubu kiri berobat dulu, kubu kanan bayar sekolah disik. Awake disemayani sering napa nyemayani awak nih. Nah ini ada kondisi-kondisi di mana kita mungkin akan menemukan demikian, sehingga seperti apa harusnya kita diingatkan memelihara kesehatan. Kita tidak berbicara berobat nggih. Memelihara kesehatan itu hukumnya wajib. Sekali lagi, memelihara kesehatan itu hukumnya wajib. Oleh karena itu kita diingatkan kaitannya dengan menjaga kesehatan itu, misalkan di sini disampaikan wakulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Itu hukumnya napa hukumnya? Wajib. Jadi kita tidak boleh makan dan minum berlebihan. Kalau sudah waktunya berhenti, berhenti. Karena jika tidak berhenti, timbullah penyakit. Nah, ini yang dimaksud dengan menjaga kesehatan. Kemudian kita diingatkan wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Kita diminta untuk makan dari rizki yang diberikan Allah itu yang halal dan baik.
Karena sebagaimana kita ketahui, sesuatu yang halal itu belum tentu baik bagi individu. Gitu. Sesuatu yang halal itu belum tentu baik bagi insan, bagi seseorang. Ada yang kondisinya sehat, minum es sirup aman. Tapi ketika kemudian sudah memiliki kelebihan gula, kemudian tidak tahan dengan es, maka hukumnya menjadi terlarang sebenarnya. Halal, thayyib, tidak. Sudah terlarang untuk makan kacang-kacangan misalkan karena asam aurat ya. Diterabas kemudian sampai sakit. Nah itu berarti kan halal yang dimakan kacangnya thayyib, karena satu toples nggih mboten thayyib. Nggih. Saya diceritani salah seorang teman itu, istrinya sudah baik mengingatkan Idul Fitri itu angsal parsel mente. Sudah diingatkan istrinya, Pak, ayo. Setiap hari, ini cerita teman, setiap hari itu balik ke ruang tamu itu lampunya dimatikan. Yeah. Kletak kletik, ndak terasa itu. 2 hari itu habis satu toples. Mboten trimo bengkak katanya, tangi turu lho Gus. Gak iso ngadeg katanya. Langsung itu kontan. Nah, mente halal, thayyib, tidak bagi dia ternyata gitu. Dan itu ternyata berlebihan. Karena memang realitanya kalau sudah makan mente atau kacang nih sulit berhenti. Nggih ya. Napa malih kalian nonton TV. Boten kraos tiba-tiba kok cekot-cekot ya nggih. Baik, masih ada beberapa menit. Kemudian kita diingatkan lagi. Salah satu hadis terkait dengan penyakit yang menular. Abu Salama bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, janganlah orang yang memiliki sakit menular mendatangi orang yang sehat. Ini salah satu cara menjaga diri agar tetap sehat dan tidak membahayakan orang lain. Dan ini juga yang menjadi perhatian diantaranya waktu COVID. Oleh karena itu di dalam fikih sholat misalkan, kalau sampai kita ini batuk ngekel, maka lebih baik tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena khawatirnya justru mengganggu yang sedang sholat dan menulari yang sholat. Loh Ustadz, saya lah tidak dapat sholat berjamaah. Dapat. Seseorang yang sakit namun terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, dalam sakitnya itu loh terhitung oleh Allah tetap melaksanakan sholat berjamaah. Jangan bayangkan ini keindahan Islam. Tapi itu kalau setiap hari biasa sholat jamaah. Kados ngeten, seseorang yang biasa puasa sunnah, kemudian suatu hari sakit tidak bisa melaksanakan puasa sunnah tersebut, oleh Allah masih diganjar seolah-olah dia melaksanakan puasa sunnah, sampai begitu. Tapi kalau tidak terbiasa, ya boten, ya cukup sholat sendirian itu. Sehingga di sini diingatkan, janganlah orang yang memiliki sakit yang menular mendatangi orang yang sehat. Ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Kemudian ibu-ibu, terkait dengan mengupayakan pengobatan, diantaranya yang biasanya atau kita dengar adalah penggunaan ruqyah pada zaman Rasulullah SAW. Ada yang menyebutnya dengan ruqyah menggunakan qaf, kalau ruqyah bukan. Itu dengkek bulan nih. Jadi di Muhammadiyah, di himpunan putusan tarjih, istilah yang digunakan adalah ruqyah namanya.
Ruqyah ditambahi i. Dan ruqyah ini boleh dilakukan selama tidak ada unsur-unsur tambahan yang mengarah kepada kesyirikan. Jika doanya adalah doa yang ma'thur, doa yang ada contohnya, boleh. Contoh kebiasaan yang diajarkan Rasulullah, hal yang senantiasa dilakukan Rasulullah ketika akan tidur adalah membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, beliau tiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau sebelum Rasulullah tidur. Ini bagian dari ruqyah tadi. Apakah boleh? Boleh. Tapi kalau kemudian ditambah-tambahi yang lain, atau mungkin ada unsur-unsur mistis lainnya, teologis lainnya, ini dilarang. Sehingga di sini terkait dengan ruqyah yang semacam itu, maka disampaikan selama tidak keluar dari koridor Islam, koridor syariat, maka hal tersebut diizinkan. Dan di catatan akhir dari pengobatan tersebut disampaikan 3 poin tadi. Syarat pengobat atau pelaku pengobatan memiliki pengetahuan dan keahlian, berakhlak mulia dan tidak merusak atau membahayakan akidah. Terkait obat atau alat pengobatan bukan barang yang haram dan bertentangan dengan syariat, tidak mengandung unsur membahayakan. Dulu sempat ada pertanyaan Ibu, mengobati demam dengan air kencing. Tapi ternyata setelah saya tanya ke beberapa usia mbah gitu, zaman perang itu banyak digunakan. Jadi kalau anaknya demam atau panas, karena tidak adanya obat zaman penjajahan itu, dikencingi, sembuh. Maka muncul pertanyaan, boleh atau tidak? Pripun Ibu? Kalau sekarang rumah sakit enten, obat-obatan nggih wonten, maka tidak boleh hal tersebut dilakukan. Ada yang sampai pengobatan kanker atau apa, minum air kencingnya sendiri, sampai seperti itu. Nah, hal tersebut sekali lagi diingatkan, obat-obatan bukan yang haram, yang bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung unsur yang membahayakan. Dan yang ketiga, sebagai penutup atau cara teknik pengobatan, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung bid'ah dan khurafat, tidak berbahaya maupun membahayakan, tidak menggunakan unsur jin atau makhluk halus lainnya. Ini diantara koridor Islam terkait dengan pengobatan alternatif. Dan bagian tersebut ibu-ibu, ketika jenengan nanti membeli atau memiliki, ini kemarin alhamdulillah saya pesan di Jogja dan bisa dikirim. Ketika saya baca, ada beberapa hal dari himpunan putusan tarjih pertama, kemudian syarah tarjih yang kedua, dan himpunan putusan tarjih yang ketiga, ada beberapa informasi tambahan atau pembaharuan yang mungkin kita sama-sama perlu tahu. Alhamdulillah jam 17.00 pas nih ya. Insyaallah ibu-ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mari kita tutup dengan berdoa, bermohon kepada Allah. Bismillah, doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayuna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukupi, ibu-ibu. Ada yang ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Wonten, nggih. Baik. Dari ayat yang di dalamnya bentuknya itu adalah perintah, menjadikan kita wajib untuk melaksanakannya. Di sisi yang lain nanti kita juga akan diminta untuk melihat bagaimana kondisi real kita, karena ada kondisi-kondisi pengecualian di mana hal yang terlarang itu bisa jadi boleh dalam waktu tertentu itu saja. Misal babi itu haram, tetapi dalam kondisi tertentu yang hanya di waktu itu saja untuk mempertahankan hidupnya, maka menjadi halal, tapi hanya dalam kondisi waktu itu saja. Ketika kondisinya sudah kondisi umum, maka hal tersebut kembali menjadi haram. Ini diantara hal yang sifatnya wajib. Siam Ramadan itu hukumnya wajib, tapi bagi beberapa orang bisa muncul pengecualian. Yang sakit, yang safar, ini pengecualian, tapi dalam kondisi umum maka wajib. Insya Allah demikian. Baik, saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.